keadaan pasien, ya. Nah, untuk semua bagian ya, kalau kita fokus saja ke sini ya, untuk pasien kita ini itu disarankan menggunakan NSAID oral, ya. Selain itu disarankan juga menggunakan topikal atau steroid intraartikular, ya. Jadi tidak disarankan untuk steroid yang sistemik karena ini terkait dengan efek samping penggunaan steroid. Nah, kemudian obat-obat yang lain yang dapat digunakan adalah acetaminophen, kemudian tramadol. Di sini ada satu saran obatnya meskipun dia bukan nyeri neuropati, tapi dari ahli reumatologi di sini menyarankan salah satu obat yaitu duloxetine, ya, dapat digunakan juga pada pasien osteoartritis. Kemudian di sini untuk yang di tangan dapat disarankan chondroitin. Kemudian ini topikal capsaicin untuk yang di lutut, tapi di Indonesia kita tidak punya sediaan. Untuk slide ini saya kira sudah ini ya, nggak jadi apoteker kalau nggak paham tentang mekanisme NSAID ya. Kita lihat. Jadi saya cuma menerangkan sedikit ya, sudah dibahas tadi dengan Pak Frans juga bahwa sebenarnya COX itu, siklooksinase itu suatu enzim yang bukan tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi juga dibutuhkan oleh tubuh, ya. Cuman khusus untuk nyeri, ya salah satu pemicunya, ya, salah satunya adalah prostaglandin, sehingga dengan menghambat prostaglandin maka dapat menekan rasa nyeri dan inflamasi. Ya. Kalau kita lihat di sini untuk obat-obatan yang bekerja lebih berat atau lebih besar ke COX-1 ya, maka dia akan menghambat pembentukan produk romboksan, TXA2 dan PGE2 ya. Kemudian untuk obat-obatan yang bekerja pada sel lebih ke COX-2, dia lebih menghambat ke prostaglandin I2. Nah, untuk produk-produk dari siklooksinase ini, produk prostaglandin ini ternyata dibutuhkan juga oleh tubuh. Ya. Nah, untuk yang nyeri sebenarnya cuman PGE2 dan PGE2, ya. Jadi sebagai apoteker kita juga harus warn tentang efektivitas obat, ya. Dan jadi dalam Lickable 2007 ini kita lihat perbandingan number needed to treat ya dari pasien untuk analgesik rasa nyeri yang pengurangan rasa nyeri 50% selama 4 sampai 6 jam. Nah, kalau kita lihat di sini number needed to treat-nya semakin sedikit number needed to treat, maka dikatakan obat itu akan semakin efektif. Kita ambil satu contoh di sini. Ini celecoxib ya. Number needed to treat-nya berada di angka 1, sekian sampai 2, sekian ya. Jadi kalau kita ambil tengahnya 2, jadi kalau number needed to treat celecoxib 2 artinya dibutuhkan dari 2 orang yang menggunakan celecoxib, satunya itu sembuh atau satunya mengalami penghilangan rasa nyeri. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tramadol di sini, itu tramadol 3 sekian, ya, 3 sekian. Malah tramadol di sini rendah untuk pengurangan rasa nyerinya. Makanya mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa tramadol nggak dimasukkan dalam formularium nasional ya. Nah, kita lihat di sini tramadol sekitar 4 ya. Kita ambil tengahnya 5 ya. Sekitar 5, jadi dibutuhkan 5 orang. Dari 5 orang yang diberikan tramadol itu cuma 1 yang memberikan hasil yang positif ya. Seperti itu bacanya. Jadi kita lihat ranking tertinggi dimiliki oleh Oxib ya, kemudian paracetamol kombinasi dengan kodein. Ya, kalau paracetamol sendiri itu sekitar 3 lebih. Nah, kalau kita lihat di pasiennya kita menggunakan diclofenac berada di pertengahan. Kemudian
Di sini ada studi lagi yang membandingkan antara celecoxib dengan NSAID. Ya. NSAID yang digunakan di sini adalah naproxen dan diclofenac. Kita lihat di sini, kita ambil yang paling bawah saja. Jadi ini ada perbandingan dari tiap-tiap negara. Kita ambil di Asia, meskipun Asianya ini tidak ada Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Cina ya. Jadi kita ambil di sini untuk pasien yang mendapatkan celecoxib 100 mg 2 kali sehari dengan diclofenac itu selisih nilai fasnya ya, selisih nilai fasnya itu berbeda 5 poin ya, sangat besar ya, sangat besar ya, 5 poin. Kalau kita lihat tidak bermaknanya, dia nilainya 0. Kalau dia tidak bermakna, untuk confidence intervalnya akan melewati angka 0 ya. Tapi kalau kita lihat di sini signifikan secara klinik. Jadi dari tabel ini, yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa celecoxib lebih efektif terhadap diclofenac untuk pasien osteoartritis ya. Jadi pada studi ini pasien yang digunakan adalah pasien osteoartritis. Kemudian dari data lain yang dapat kita ambil adalah di sini dibandingkan juga antara celecoxib 200 mg dengan celecoxib 100 mg dengan frekuensi yang sama. Ternyata kalau kita lihat lebih bagus celecoxib 100 mg dibandingkan dengan celecoxib yang 200 mg. Ya. Nah, mungkin kemungkinan besar hal itu dikarenakan karena celecoxib itu memiliki testimoni yang cukup panjang sehingga dapat digunakan sekali sehari. Nah, kemudian selain efektivitas dari obat-obat NSAID, kita juga harus melihat efek samping karena ya tidak ada manusia yang sempurna, apalagi obat ya. Jadi obat tidak ada yang positif semua, jadi ada positif dan negatifnya. Yang paling penting adalah kalau lebih besar manfaat daripada risikonya, bismillah kita jalankan. Tapi kalau lebih besar risiko daripada manfaatnya, ya kita cari alternatif lain. Ya. Nah, seperti yang slide sebelumnya, jadi di sini kita lihat sebenarnya siklooksigenase itu bersifat homeostasis, jadi produk-produknya itu saling mengisi satu sama lain seperti suami istri ya. Ya, jadi salah satunya menyebabkan vasokonstriksi, kemudian yang lainnya menyebabkan vasodilatasi. Sehingga kalau semuanya terhambat ya, atau salah satunya terhambat, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Ya. Sama dengan gastrointestinal cytoprotection. Jadi di sini salah satu yang kita sering dapatkan efek samping dari GI yaitu ini juga renal homeostasis ya. Kita tahu bahwa NSAID dapat menyebabkan penurunan perfusi aliran darah ke ginjal sehingga asupan darah ginjal kurang makanan sehingga bisa terjadi gangguan. Untuk studi-studinya ada beberapa studi yang kami dapatkan terkait kasusnya ini. Studinya sebenarnya banyak untuk NSAID, cuman kita berfokus pada kasus ya. Nah, pada studi ini yang diamati adalah pada pasien osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Kemudian intervensi yang dilakukan oleh peneliti ya, jadi ini adalah randomized control trial di mana salah satu evidence base yang dapat kita bilang cukup bisa dijadikan bukti ya. Jadi pada pasien ini diberikan ibuprofen 800 mg ya, dosisnya tinggi 3 kali sehari, kemudian diclofenac dosis tinggi juga, dan celecoxib dengan dosis tinggi juga ya. Nah, kemudian dari seluruh pasien 57% pasiennya menggunakan obat selama 6 bulan. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya kita ya,
itu osteoartritis memang membutuhkan